Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PAI. Ya, sebelum memulai pelajaran kita bacakan suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kemudahan, keberkahan dan dimudahkan dalam memahaminya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum mulai pelajaran, ya kita belajar ini dengan harapan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu bisa menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah dakwah dan tabligh, kemudian kita mempraktikkan ya khutbah dakwah dan tabligh dan membiasakan khutbah dakwah dan tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mengutip surat Ali Imran ya, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat ila akhirih. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Ya, kalian memerintahkan kebaikan dan kalian mencegah daripada kemungkaran dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya anak Abdullah ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dari hadis dan ayat Quran ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya menyampaikan kebaikan itu adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita nanti mempraktekkan khutbah teks yang telah kalian buat, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Itu adab-adab seorang khatib sebelum naik ke mimbar ya, agar nanti perform kalian bisa baik diperhatikan. Oke. Yang pertama adalah adab seorang khatib. Ya, ini mengenai adab itu kita bicara sunnah ya. Yang pertama ini dikutip dari kitabnya Kasyifatus Syaja' Al-Imam An-Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani. Wa yusannu fil khutbataini kaunuhuma 'alal mimbar fa illam takun fa 'alal murtafi' wa murtafa'. Maka disunahkan khutib itu dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Bisa kalian lihat gambarnya di situ ya. Itu mimbar seperti itu modelnya. Itu yang sesuai dengan sunnah. Kalau tidak ada di podium ya, podium itu yang kalau kalian naik tidak kelihatan kakinya biasanya ya. Pokoknya tempatnya lebih tinggi lah dari jamaah. Yang kedua, yusannu lil khatib an yusallima ala man indal mimbar awil murtafi. Yang kedua, sebelum naik mimbar kalian mengucapkan salam pada orang sekitar mimbar ya, yang dekat-dekat di saf pertama biasanya mengucap salam itu disunahkan ya. Berikutnya, antas ada ta'adatin warifkin ya, tu'adatin warifkin. Kalian naik ke mimbar itu dengan pelan-pelan ya, artinya tidak terburu-buru dan tenang ya. Elegan lah ketika naik mimbar itu, jangan terburu-buru, itu disunahkan ya. Kemudian wa an yuqbila alaihim idza sa'idal mimbara aw nahwahu wa intaha ila darajatil lati tusama bil mustarah ya. Kalian menghadap ketika sudah naik di atas mimbar, kalian menghadap ke jamaah ya. Jangan membelakanginya atau menyampingkannya ya. Tangga teratas daripada mimbar itu namanya mustarah ya. Itu nanti kalian wa an yusallima alaihim, kemudian mengucap salam pada jemaah ya. Sebelum kalian khutbah, sebelum duduk di mimbar paling atas mustarah, kalian mengucap salam, tsumma yajlis, kemudian duduk ya. Jangan berbuat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Duduk saya dengarkan sebelum azan ya.
seperti itu. Tadi ya beberapa hal yang disunahkan sebelum khatib menaiki mimbar ya. Berikutnya yang juga disunahkan adalah wa yusannul khatib ayushgola yasarhu bin nahwi sayfin wa yumnahu biharfil mimbar litiba'i salafi wal khalaf. Jadi disunahkan seorang khatib itu memegang semisal pedang atau tongkat ya. Kan Rasulullah pernah memegang busur ya. Tongkat lah seperti gambar itu kalian lihat ya. Khatib itu disunahkan memegang tongkat pada tangan kirinya dan tangan kanannya memegang tepian mimbar ya. Seperti itu. Fa ilam yajid syai'an min dzalik, kalau tidak ada, artinya mungkin kalian di podium atau tidak ada tongkatnya ya. Ja'ala yumna 'al yusra, maka kalian tangannya itu seperti orang sholat, tangan kanan taruh di tangan kiri ya, bersedekap namanya ya. Ya. Au arsalahum, atau diturunkan. Wal ghoradu ayakhsha'a wa la ya'basa bihima. Tujuannya biar kalian tuh khusyuk dan tidak memain-mainkan tangan, karena ada beberapa orang yang punya kebiasaan ketika berbicara tangan ikut bergerak. Itu tidak dianjurkan. Khatib itu harus khusyuk ya. Maka memegang tongkat dan tangan kanannya memegang tepian mimbar seperti itu. Itu tadi yang hal-hal yang disunahkan ketika seorang menjadi khatib. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi ya, atau makruh ketika seorang menjadi khatib ya. Ayuqraha al-iltifatu fi khutbati tsaniyah, tengok-tengok atau menoleh wajahnya ya. Wal isyaratu biyadihi aw ghairiha, atau memberikan isyarat dengan tangan atau selainnya, menunjuk-tunjuk ya, itu video makruh hukumnya ketika jadi khutbah. Wadaku darajil mimbari fi su'udihi bin nahwi sayfin aw rijlihi, atau kalian menghentakkan, mengetuk ya, naik tangga mimbar, mengetuk-ngetukkan atau menghentakkan kaki atau tongkat kalian ya, itu makruh, berbunyi, itu dimakruhkan. Idza intaha ilal mustarah qabla julusi alaihi ya, sebelum duduk kalian naik tangga sengaja kalian bunyikan dengan baik dengan kaki atau dengan tongkat, itu makruh ya ketika menjadi khatib. Wal wuqufu fi kulli marqatin wiqfatan khafifatan yad'u biha, atau berdoa ketika telah sampai di tangga mustarah dan sebelum duduk di atasnya, artinya tidak perlu lagi berdoa ya, karena itu akan memperlama proses menuju khutbahnya ya. Tidak usah seperti itu makruh ya. Kemudian sedikit-sedikit berdiri sebentar sambil berdoa ya. Saat berdiri itu juga makruh ya. Wa mubalaghatul isra'i fi tsaniyah, atau kalian mempercepat atau terburu-buru, tergesa-gesa membaca khutbah kedua ya. Makanya disunahkan itu khutbah jangan terlalu panjang agar seimbang khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah pertama kalian panjang sehingga khutbah kedua kalian membacanya tergesa-gesa, itu makruh ya. Wa khafdu sauti, ataupun kalian melankan suara yang tadinya lantang keras tiba-tiba khutbah kedua pelan, kalian sengaja, tidak boleh, makruh. Wa khafdu sauti biha ya, qalahu Ibnu Hajar fi manhaj atau minhaj taqwim. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Minhaj Qaim ya. Maka dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita jadi khatib itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Adab kita harus dipakai, yang sunah-sunah kita kerjakan, yang dilarang, yang makruh ya, itu ditinggalkan atau dijauhi ya. Baik, sebelum kalian membuat video, maka mari ada yang bertanya kenapa pakai bahasa Arab, kenapa enggak bahasa Indonesia saja, karena ini salah satu bagian daripada ini merupakan salah satu bagian daripada syarat khutbah ya, masih di kitab yang sama ya. Di Sifatus saja Imam Nawawi mengatakan bahwasanya antakuna bil arabiyah antakuna arkanul khutbah bi kalamil arabi wa in kana al-qaumu ajaman la yafhamunaha li'annahum ya'rifuna annahu ya'izum fil jumlah. Artinya
lebih utama itu kita pakai bahasa Arab, terutama pada rukun-rukunnya, walaupun kita bukan dari golongan orang Arab atau yang mendengarkan itu nggak ngerti isinya itu bahasa Arabnya tentang apa, tapi secara umum mereka mengetahui kalau yang namanya khotib sedang khutbah yaitu sedang memberikan nasihat, ya, secara umum seperti itu. Nah, jadi tetap jangan dibuang. Makanya kemarin saya sudah membuat susunannya agar kalian bisa tetap rukun-rukunnya itu tetap diucapkan dalam bahasa Arab, ya. Baik, kesimpulannya adalah sebelum kalian membuat video ada beberapa hal penting yang kalian harus pahami. Pertama, memahami isi khutbah sebelum berkhutbah, ya, dengan kita ambil seperti dalam bahasa Arab itu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, ya, artinya kalau kalian bicara itu bicaranya itu yang disusun dengan baik, kemudian memberikan faedah manfaat dan bisa dipahami. Artinya kalian jangan sekedar isi khutbah itu hanya mengambil dari misalkan internet, kalian copy paste sampaikan. Kalian pahami dulu, kalian kuasai itu isinya tentang apa, ya, itu yang terpenting, ya, karena kemarin banyak sekali sudah saya cek beberapa yang isinya hampir sama, mungkin karena mengambil sumbernya dari yang sama, ya. Kemudian pakaian yang kalian pakai ketika membuat video itu sesuai sunnah syariah, ya, minimal, ya, menutup aurat. Walaupun begitu tetap disunahkan itu kalian kalau bisa, ya, pakai sarung, pakai gamis, ya, bahkan kalau bisa pakai jubah, ya, pakai rida itu yang di pundak, ya, sorban yang di pundak itu namanya rida. Kemudian kopiah seperti ini. Ada imamah kalau bisa. Imamah itu yang dilihat di kepala itu namanya imamah, seperti pada gambar kalian bisa lihat, ya. Ada khutroh itu yang surban yang seperti menutupi, ya, di atas kepala, ya. Kemudian juga pakaian diperhatikan minimal sesuai dengan sunnah, ya, jangan tidak pakai kopiah, kecuali kalian suatu ketika kalian diminta jadi khotib hanya pakai peci dan baju koko saya, tidak ada orang lain yang bisa, kalian maju, itu namanya darurat. Tapi jangan diniatkan, ala kadarnya, kalau bisa sebaik yang kalian bisa, ya. Kemudian dikuasai teksnya, kalau bisa dihafalkan, ya, karena kalian sendiri yang buat harusnya bisa, ya. Kemudian buat videonya dengan baik, ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.